wabarakatuh, Pak Isman. Maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Gimana? Alhamdulillah baik. Bagi Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Iya. Pak. Ini saya mau bincang-bincang, Pak. Kira-kira mengganggu Bapak nggak? Kayaknya Bapak mau istirahat gitu nih. Enggak Pak, kalau di waktu istirahat mah santai kita mah. Insya Allah bisa Pak. Iya Pak, gimana Takutnya ada apa Pak? nih, ini mengganggu Bapak gitu, karena saya mau Oh, cerita ini, Pak. Saya ada masalah nih, Pak. Tuh, iya. tadi ketika saya mengajar tuh ada masalah ini, Pak. Yang mungkin membuat saya juga agak tidak nyaman waktu mengajar itu, Pak. Oh Ya. gitu. Ketika saya mengajar itu, Pak, ada 2 orang murid tuh, ya. 2 orang murid itu mendatangi bangku murid yang lainnya, kemudian ngambil tipek, kemudian dicoret-coret itu, Pak. Coret bukunya dicoret-coret tuh, tipek diambil, kemudian dicoret-coret di buku tersebut. Akibatnya kan anak yang tipek diambil dan buku dicoret-coret itu marah, Pak, tuh. Sampai akhirnya mereka berantem itu. Akhirnya mereka kejar-kejaran sampai keluar itu. Nah, itu kan Tidak nyaman jelas sekali. tidak nyaman itu, betul Pak. Sehingga pembelajaran itu kan tidak berlangsung nyaman tuh Pak ya. Nah, Iya. kemudian juga konsentrasi anak saat itu ketika yang lainnya juga jadi buyar itu Pak, jadi ramai lagi kelas gitu. Nah, itu kondisi itu sering saya alami Pak, bukan hanya pada saat tadi saja gitu, tapi ketika di pelajaran di hari-hari yang lain juga sama itu, seperti itu Pak. Nah, ini saya mau bincang-bincang nih sama Bapak nih, kira-kira gimana sih saya cara mengatasinya gitu Pak? Baik Pak, kalau saya tangkap tadi masalah Bapak itu ya, tentang saat kegiatan pembelajaran ada beberapa siswa yang saling ini ya, main tipek, coret-coret, kemudian kejar-kejaran begitu ya Pak ya. Ya. Betul. Kalau menurut saya mah ya sangat tidak kondusif ya kalau kondisi kelas seperti ini gitu. Betul, kalau boleh saya tahu mungkin kondisi yang Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Melihat tadi masalah yang dihadapi yang dilakukan anak-anak di dalam kelas begitu maksudnya. Kalau kondisi pembelajaran sih yang saya harapkan Pak, ketika pembelajaran itu kan kondisi pembelajarannya nyaman bagi siswa gitu, sehingga kegiatan pembelajaran kan nanti berlangsung kondusif tuh Pak ya. Jadi tidak ada siswa yang memang melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan istilahnya kegaduhan lah Pak gitu ya. Karena otomatis kalau ada 1 atau 2 siswa yang melakukan kegaduhan itu, nah, yang lain juga pasti ikutan Pak gitu, jadi rame lagi. Betul. Nah, itu. Jadi kondisi yang nyaman, kondisi yang kondusif lah Pak untuk kegiatan pelajaran itu sebenarnya yang saya inginkan itu Pak ketika dalam proses pembelajaran. Iya, jadi tadi Bapak menginginkan kondisi di kelas itu yang nyaman ya, yang nyaman dan aman bagi anak sehingga mungkin anak-anak itu lebih lebih nyaman di dalam kelas ya, lebih fokus mengikuti pembelajaran apa yang disampaikan guru begitu Pak ya. Betul. Terus mungkin selain yang Bapak temukan tadi, mungkin adakah mungkin masalah ini Pak, masalah lain yang Bapak temukan di dalam kelas begitu? Sebenarnya permasalahan itu Pak biasanya kan berawal dari 1 atau 2 siswa yang memang menurut saya sih anaknya agak-agak iseng gitu Pak, agak iseng gitu, sehingga dengan keisengannya itu mengganggu teman yang lain gitu Pak, gitu. Jadi istilahnya anak tersebut memang istilahnya suka mengganggu lah gitu Pak. Nah, jadi itu berdampak juga kepada kegiatan pembelajaran Pak gitu. Meskipun yang lain semuanya konsentrasi belajar ataupun mereka melakukan diskusi, nah anak itu ya tetap aja Pak gitu melakukan hal-hal yang menurut mereka gitu bisa mengganggu temannya gitu, dengan mungkin tadi dengan ngambil tipek, kemudian coret-coret, ngambil pulpen, kemudian dilempar gitu Pak.
Nah, itu bukan hanya sekali 2 kali Pak, tapi sering itu. Sehingga kan saya banyak mengalami kendala gitu Pak. Materi yang saya sampaikan juga mungkin tidak tersampaikan gitu karena waktu atau jam pelajarannya habis itu untuk ngurusin. Habis ya. Fokus dengan masalah itu tadi ya. Iya betul. Jadi sehingga waktunya habis di sana aja. Itu mungkin kendala-kendala yang saya hadapi itu Pak. Jadi target yang kita ada di RPP itu seharusnya 10 menit sampai malah belum tercapai. Jadi ngurusin yang itu. Terus mungkin ini Pak, yang ditemukan itu beberapa anak apa hanya salah satu siswa itu sendiri Pak? Kalau saya amati sih Pak, ada 2 kayaknya Pak, 2 Pak. Dari 2, yang laki-laki 1, yang perempuan juga ada 1 Pak itu. 1 gitu. Memang anaknya kayaknya nggak bisa diam gitu. Nggak bisa diam. Berarti dia mungkin apa ya? Aktif gitu. Anak yang aktif ya. Aktif. Dan dia biasa apa? Suka olahraga kali biasanya, anak-anak olahraga ini biasanya. Iya. Oke, itu mungkin kalau bisa diceritakan Pak, apa yang ditemukan itu pada saat jam pelajaran Bapak saja, apa mungkin di mata pelajaran guru lain juga demikian Pak? Kalau saya amati dan mungkin pernah ngobrol juga dengan guru yang lain Pak, kayaknya di pelajaran yang lain juga anak tersebut melakukan yang sama gitu Pak. Yang sama. Tapi kebetulan di pelajaran yang saya ajarkan, nah itu anak tersebut memang sering gitu Pak, sering ya usilah saya bilang seperti itu. Iya. Jadi itu Pak, jadi bukan hanya di pelajaran saya, di pelajaran guru yang lain juga seperti itu gitu. Kalau misalkan hasil bicara sama guru yang lain itu. Oh siap. Berarti nggak hanya ditemukan di mata pelajaran Bapak aja gitu ya. Di guru yang lain juga hal demikian tuh diulangi lagi gitu ya. Betul Pak. Melihat kondisi tadi, apakah Bapak sudah ini Pak yang sudah Bapak lakukan coba? Yang sudah Bapak lakukan untuk tadi menangani anak itu tadi itu bagaimana Pak? Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan gitu? Saya untuk mengatasi kondisi hal tersebut Pak, karena memang mungkin bukan hanya sekali, mungkin beberapa kali atau mungkin sering Pak setiap pembelajaran itu. Yang pertama saya coba menggunakan metode pembelajaran Pak, itu metode pembelajaran yang mungkin bisa anak yang aktif tadi itu bisa tersalurkan Pak, aktifan itu dengan kegiatan pembelajaran itu. Bukan disalurkan melalui kegiatan yang mungkin tidak positif lah gitu. Betul. Metode pembelajarannya saya coba cari yang sesuai dan menarik mereka lah untuk ikut belajar. Itu sudah saya lakukan Pak, dengan kegiatan diskusi gitu, kerja kelompok. Nah itu sudah lakukan. Kemudian juga secara pribadi saya sudah memanggil anak itu gitu. Saya tanyakan alasan kenapa sih suka mengganggu temannya gitu. Itu sudah saya lakukan. Kemudian juga sudah bicara juga Pak dengan wali kelasnya gitu, wali kelasnya tentang anak-anak tersebut. Tetapi ya mungkin besoknya ada lagi, berulang lagi gitu Pak, seperti itu berulang lagi gitu. Kejadian itu ada lagi gitu, meskipun saya sudah coba beberapa hal atau beberapa kegiatan yang menurut saya sudah saya lakukan gitu. Oke, tadi kalau saya simpulkan, saya tangkap itu Bapak itu sebenarnya sudah melakukan berbagai cara ya untuk menangani anak tersebut ya, dengan membuat metode pembelajaran yang bervariasi gitu ya, kemudian sudah berkoordinasi dengan orang tua gitu. Maksudnya itu kalau boleh diceritakan mungkin pembelajaran bervariasi yang seperti apa Pak yang sudah Bapak lakukan? Kalau pembelajaran yang ini kan saya sesuaikan dengan kebutuhan anak Pak. Saya coba terapkan lah pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Saya terapkan di mana biasanya kan anak-anak yang aktif ya, itu membutuhkan mungkin kebutuhan belajar yang berbeda Pak dibandingkan dengan anak lainnya itu. Saya coba
Jadi anak tersebut mungkin saya biasanya menggunakan metode diskusi gitu, biar tersalurkan lah Pak anaknya diskusi gitu. Jangan aktifnya hanya aktif yang sifat negatif, tapi aktif dalam kegiatan diskusi dengan temannya, aktif kerja kelompok gitu. Iya. Kerja kelompok di kelas ataupun di rumah itu saya sudah coba terapkan Pak. Jadi metode diskusi ataupun kerja kelompok gitu. Baik. Kalau saya perhatikan tadi sebenarnya sudah bagus ya ide Bapak gitu menangani anak tersebut, sudah membuat atau menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau menurut saya itu bagi seorang guru itu tidak mudah loh, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Mungkin Bapak sudah apa yang Bapak lakukan itu sudah luar biasa gitu. Tapi sebelum menciptakan pembelajaran berdiferensiasi itu, kira-kira mungkin Bapak tentunya mungkin sudah memetakan kebutuhan belajar anak ya. Jadi kalau saya lihat tadi itu kedua anak yang Bapak sebutkan tadi mungkin mereka itu lebih berkembang ke motoriknya Pak ya. Jadi suka usil, lari jalan sana kemari begitu. Bagaimana Pak terkait dengan kebutuhan belajar mereka tadi untuk memenuhi motorik itu begitu Pak? Baik Pak. Jadi menurut saya sih kecenderungan anak yang dua tadi emang lebih cenderung ke arah motorik Pak gitu. Jadi memang mereka itu ya lebih tertarik dengan ya yang aktivitas yang ada kaitannya dengan gerak badan itu Pak ya. Ya makanya mereka istilahnya nggak betah diem lah gitu, nggak bisa duduk mendengarkan gitu. Nah itu yang saya lakukan ya itu Pak, lebih banyak kaitannya dengan praktek gitu. Kalau misalkan praktek mereka maju ke depan itu mereka bicara atau istilahnya kalau diskusi ya bisa jadi siswa tersebut sebagai moderatornya gitu atau sebagai pembawa materi gitu, biar bisa tersalurkan itu Pak, karena anaknya ya memang seperti itu gitu. Mereka tuh lebih suka yang kaitannya dengan praktek secara langsung gitu. Mungkin mereka agak jenuh kali Pak kalau mendengarkan materi atau menonton tayangan-tayangan video gitu. Iya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Sebenarnya luar biasa ya Bapak itu tadi sudah mencoba anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan belajarnya, kebutuhan motoriknya. Mereka itu sudah dikasih kesempatan sebenarnya Pak ya, sudah memandu jalannya diskusi gitu. Saya kira itu tepat Pak apa yang Bapak lakukan itu. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi anak yang tadi Bapak tadi udah berkoordinasi dengan wali kelas ya. Mungkin kalau boleh saya sarankan, bagaimana kalau Bapak mungkin bisa berkoordinasi dengan orang tua ya Pak ya, berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu tahu gitu, orang tua itu tahu memahamin anaknya itu di sekolah itu seperti ini gitu. Kira-kira bagaimana ke depannya untuk Bapak lakukan untuk membantu mengarahkan anaknya agar kondusif di kegiatan pembelajaran di kelas begitu Pak. Bagaimana Pak terkait dengan ini Pak? Waduh ini luar biasa nih Pak sarannya Pak. Kalau misalkan awal sih sebelum terpikir untuk adanya koordinasi dengan wali murid gitu, orang tua gitu, saya menganggap cukuplah dengan wali kelas itu. Mungkin nanti wali kelasnya saja yang istilahnya berkoordinasi dengan wali murid gitu. Tapi saran Bapak, ini akan saya coba nanti Pak gitu ya. Saya coba koordinasi dengan wali murid ya. Tentunya saya akan coba juga berkoordinasi dengan wali kelas gitu Pak. Karena wali kelas itu kan mereka mempunyai hubungan istilahnya hubungan lebih dekat lah dengan wali murid gitu. Karena mereka biasanya ada grupnya gitu Pak ya. Mungkin saya koordinasi dengan wali murid, kemudian orang tua gitu. Ya itu saran Bapak nanti sangat bagus itu Pak. Nanti saya coba praktekkan itu Pak. Ya mungkin gitu Pak. Kalau berkoordinasi dengan wali murid, kemudian dengan wali kelas itu mungkin lebih menguatkan Pak, mengarahkan anak ya supaya lebih disiplin begitu. Ya terus tadi memanggil sebenarnya Pak ya, sudah memanggil anak, sudah berkoordinasi dengan anak yang bersangkutan Pak ya.
dengan memanggil Betul, atau Pak. tadi ngobrol mungkin dengan anak tersebut, yang Bapak lakukan tuh seperti apa, Pak? Kalau boleh diceritakan, Pak? Ketika anak itu kembali, biasanya kan ya Pak, anak saya panggil anak tersebut, kemudian saya tanyakan Pak, kenapa sih kamu, kita menanyakan pada soal alasan kenapa sih kamu suka mengganggu teman kamu gitu. Misalkan ini sedang proses pembelajaran gitu. Dan saya tanyakan juga kaitannya dengan keyakinan kelas Pak. Karena kelasnya kan kita sudah bentuk keyakinan kelas tuh Pak ya. Nah tentunya keyakinan kelas itu kan dibuat atas kesepakatan guru dengan siswa dan kesepakatan bersama lah Pak ya. Nah di situ saya tanyakan gitu, keyakinan mana saja sih yang telah kita sepakati gitu. Nah tentunya keyakinan kelas itu jadi dasar nanti agar untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi siswa tersebut Pak gitu. Di samping itu pula selain saya menanyakan tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama juga, tentunya ada konsekuensi Pak, ada konsekuensi dari tidak ditaati atau tidak dilaksanakannya keyakinan tersebut. Nah konsekuensi itu kita sampaikan juga gitu. Memang konsekuensi itu kan yang sudah sepakati bersama gitu. Tapi tetap aja kan itu, meskipun itu sudah saya lakukan, tetap aja anak masih ada yang istilahnya ya berulang kembali gitu, meskipun nggak seperti di awal lah gitu. Mungkin hanya sekali dua kali mereka melakukan itu, kemudian mereka kembali lagi gitu, fokus belajar gitu. Seperti itu Pak. Baik. Nanti kalau saya tangkap itu sebenarnya itu di awal itu sudah membuat keyakinan kelas Pak ya, sudah membuat keyakinan kelas terkait dengan kedisiplinan dalam kelas begitu, supaya tetap kondusif, tetap asik untuk kegiatan pembelajaran begitu. Mungkin betul. Ada cara lain Pak, mungkin yang kira-kira yang bisa dilakukan Pak agar mengkondisikan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran begitu Pak? Mungkin boleh juga Pak, saya praktek mindfulness tuh ya di awal. Biar anak-anak itu pada kesiapan belajar itu sudah baiklah gitu. Mereka udah siap belajar gitu. Boleh saya terapkan itu juga kayaknya Pak, mindfulness, agar konsentrasi anak ketika mau belajar itu sudah siap gitu. Itu mungkin ide saya gitu Pak. Kemudian juga mungkin boleh juga agar konsentrasi anak itu tidak buyar lah Pak, mungkin saya tambahkan dengan kegiatan ice breaking yang istilahnya menantang motorik siswa gitu Pak ya. Ice breaking itu mungkin agak anak-anak yang udah bosan, jenuh belajar gitu kan, dengan adanya ice breaking yang kaitannya dengan melatih atau kegiatan dengan motorik tadi bisa tersalurkan gitu, akibatnya nanti bisa konsen lagi gitu. Biasanya kan seperti itu Pak, nanti akan saya terapkan gitu. Baik. Sebenarnya bagus Pak, itu jadi apa ya, mengarahkan konsentrasi ya. Jadi konsentrasi yang tadinya pecah, jadi bisa menghadirkan konsentrasi penuh, mindfulness. Itu ide yang bagus Pak, kalau menurut saya Pak. Pak Khalil, mohon maaf nih, sepertinya ini bentar lagi masuk nih dalam diskusi ini. Apakah mungkin kita lanjut di lain waktu atau mungkin ada yang disampaikan lagi Pak? Cukup Pak, cukup. Dari hasil bincang-bincang ini saya sudah menemukan solusi Pak. Ini banyak sekali hal yang saya dapat dari Bapak nih ya. Saya juga merasa senang ini Pak, merasa senang gitu, masalah saya bisa ada solusinya dengan bincang-bincang sama Bapak gitu. Ini mohon maaf saya ganggu waktunya Pak ini. Nggak apa-apa Pak. Jadi luar biasa sebenarnya apa yang disampaikan Pak Kalim tadi ya. Bapak itu banyak sekali idenya untuk menangani anak-anak dengan apa ya, dengan kondisi kelas yang tadi Bapak ceritakan gitu. Ya, mungkin hanya itu Pak, kita pertemuannya hari ini Pak. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi Pak ya. Mohon maaf nih karena waktunya sudah masuk bentar lagi. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.